kamu, keluhkan kepada Allah, minta petunjuk agar dilapangkan dadamu ketika kamu menghadapi sesuatu yang berat terkait dirimu atau keluargamu, istrimu, anakmu. Jangan kamu buka ke orang lain, kecuali yang memang kamu tahu betul orang itu amanat. Gak akan dia buka itu kepada orang lain, terutama saat ada crash antara dirimu dengan dia. Mungkin saja kan di kemudian hari terjadi perselisihan antara kamu dengan dia. Keumuman orang, kalau sudah terjadi perselisihan begitu akan dia bongkar-bongkar. Fulan pernah nyampaikan ke aku sendiri bahwa dia begini, keluarganya begitu. Tapi orang kalau amanat, walaupun setajam apa perselisihan itu, permusuhan, dia nggak akan buka. Aman rahasiamu bersama dia. Wala la tahsabin nasa tab'an wahidan. Kemudian yang kedua, beliau wasiatkan, jangan kamu mengira manusia itu satu tabiatnya. Tabiat itu watak, karakter dan sifatnya. Orang macam-macam. Begitulah kenyataannya. Ada yang setia, Masya Allah, baik. Ada yang pemberani, ada yang penakut, pengecut, ada yang mulia, ada yang rendahan, ada yang derma, ada yang pelit, macam-macam. Manusia ada yang licik, ada yang macam-macam orang. Itu yang Rasulullah SAW isyaratkan dalam hadis, An-nas ma'adin kama'adid wal fiddah. Manusia itu seperti tambang emas atau perak. Kan tambang macam-macam. Ketika orang gali, kan nggak semuanya emas keluar. Ada emas, di situ mungkin ada perak, ada nikel, mungkin ada besi, ada timah, macam-macam. Ya seperti itulah manusia. Sama. Ada yang khair, baik dari sononya. Lunak, gampang, insya Allah. Mudah jinak dengan orang lain, gampangan. Derma, setia, jaga pertemanan dengan orang lain dan seterusnya. Ada yang sebaliknya, tingkat-tingkat macam-macam. Maka kamu jangan menganggap orang kayak sama semua. Kamu tertipu. Kamu anggap semua orang sama, baik sama dalam kebaikan ataupun sama dalam kejelekan. Sama kedua-duanya. Nggak sama. Dalam kebaikan nggak sama, dalam kejelekan pun nggak sama. Dengan demikian, berarti konsekuensinya bermuamalahlah dalam berinteraksi dengan orang masing-masing sesuai kadar dan kapasitasnya. Dalam berhubungan, dalam bermuamalah, jadikan dirimu di posisi yang tinggi. Kalau memang orang lain yang berinteraksi dengan kamu mau ikut tinggi bersama kamu, ahlan wa sahlan. Itu yang diharapkan. Dia juga sopan, dia juga mulia, dia juga terhormat seperti dirimu. Tapi kalau dia merendah, turun, jelek, dalam muamalahnya jangan kamu ikut turun. Hargai dirimu sendiri. Jangan kamu rendahkan dengan kamu melakukan seperti yang dia lakukan. Dia buruk muamalahnya, nipu, licik, khianat dan semisalnya, kamu jangan ikut-ikutan seperti itu. Tetaplah
kamu di atas sebagai orang terhormat. Ya bersabarlah, benahi yang bisa kamu benahi. Gharaizul lasta wa alwanu. Gharizah watak orang, tabiatnya berwarna-warni, beraneka ragam. Yang ini Masya Allah, dikasih sedikit saja, bersyukurnya luar biasa. Karena memang tabiatnya baik. Kamu paling ngasih apalah satu yang remeh sebetulnya. Tapi kepalanya dikasihkan ke kamu. Ya Allah terima kasih, jazakallah khair kamu. Yang satunya kamu ngasih sebanyak apapun gak ada syukurnya. Gak ada terima kasihnya. Kamu berbuat baik kepada dia, dia kira kamu takut kepadanya. Itu karena takut kepada dia. Lain, begitulah orang rendahan, orang yang jelek. Intinya orang beraneka ragam, sadari itu. Macam-macam. Demikian pula dicontohkan dalam permisalan lain seperti mata air atau sumur dan semisalnya. Macam-macam. Ya kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya soda, ada yang namanya sadan. Yang ini Masya Allah jernih airnya, bersih, segar, mungkin sudah kandungan mineralnya bagus. Bahkan kadang kamu tahu kan ada beberapa mata air layak minum sudah, tanpa diolah. Dari bumi keluar layak untuk minum, kamu periksakan di lab pun mereka katakan bagus ini, langsung minum bisa. Tapi nggak semua mata air kayak gitu. Ada yang di situ zat besinya terlalu tinggi, yang di sono payau, ada asin-asinnya, yang di sana keruh, yang di sana. Ya begitulah mata air, beda-beda, nggak sama. Seperti itulah manusia, sama. Macam-macamnya orang. Ada yang begini, ada yang begitu. Intinya posisikan dirimu masing-masing, kamu muamalai sesuai kapasitasnya. Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha suatu saat didatangi orang minta-minta, ya pengemis begitu. Yang satu datang, dikasih sesuatu oleh Aisyah, ini dan dia pergi. Berikutnya datang orang tua dalam keadaan bersih walaupun dia nggak punya, tapi Masya Allah rapi, bersih dan apa istilahnya berwibawa, anggun begitu. Disambut oleh Aisyah. Mari Pak, duduk sini. Kasih kursi, kasih hidangan, sama-sama pengemis. Sama-sama minta. Itu pergi, kenapa engkau bedakan? Kata Aisyah, itu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, nazlunas manazilahum. Posisikan orang masing-masing sesuai kedudukannya, sesuai kapasitasnya. Enggak sama. Orang kan beda-beda. Oh ini orang tua, berwibawa. Masa disamakan kayak yang satunya, maaf bukan menghina, tampilan gembel misalnya atau ini orang tua sopan dan ada karakter terhormatnya, layak untuk dimuliakan. Bukan kemudian dikasih ini Pak sudah pergi begitu saja. Dihormati oleh Aisyah. Dan begitulah seharusnya orang diposisikan masing-masing sesuai kedudukannya, sesuai kapasitas dia, nggak sama satu dengan yang lain.
Dan syariat memang mengajarkan demikian. Ma kullu ma'in kasodda'in liwaridihi. Tadi dicontohkan seperti mata air oleh beliau, nggak sama satu dengan yang lain. Naam, wala kullu nabtin fahuwa sa'danu. Begitu pula tanaman, beliau contohkan, contoh ketiga, di tambang, mata air. Contoh ketiga, tanaman. Tanaman kan macam-macam. Yang ini, Masya Allah, indah, dipandang orang senang memandangnya. Belum lagi kadang ada aromanya, wangi. Aroma terapi orang bilang. Harus, Allah, enaknya. Bunganya wangi, tampilannya juga indah. Kayak gitu. Yang satunya, banyak kembangnya, tapi nggak ada aromanya. Tidak mungkin dipandang, tapi nggak ada aroma yang bisa kamu cium darinya. Sudah beda dengan yang itu. Yang ini nggak ada bunganya. Yang itu berduri bahkan. Kamu dekati, kamu ketusuk tajamnya. Menyakitkan. Yang itu liar, hama, gulma, merusak, ngotori, macam-macam. Yang ini berbuah, bermanfaat, berbunga, wangi, enak dipandang. Yang ini berduri, yang itu bahkan sebagiannya berbahaya, beracun. Begitu orang. Yang ini kayaknya itu gulma, dibabat, dibuang karena ngerusak. Yang ini ditarikan, dipupuk, kan begitu. Nggak sama perlakuannya kan? Begitu pula kepada orang. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Beliau katakan, la takhdishanna bimatlin wajha arifatin fal birru yakhdishuhu matlun walayyanu. Hukum asalnya orang berbuat baik, berbagi kepada yang lain, sedekah, infak atau yang lainnya, intinya berbuat baik pada orang lain tanpa kamu tunda, tanpa kamu batalkan untuk membantu dan berbagi kepada orang lain. Maka beliau katakan, kalau kamu ingin berbuat baik kepada orang lain, jangan sekali-kali kamu tunda. Besok ajalah, minggu depan, bulan depan, jangan. Kenapa? Karena itu mencoreng perbuatan baikmu. Kalaupun betul besok kamu kasihkan, itu sudah istilahnya sudah nggak sempurna. Hari ini bisa, kenapa tunda besok? Sekarang bisa, kenapa harus pekan depan? Kenapa harus bulan depan? Sehingga itu mencoreng keindahan dan kesempurnaan ihsan kebaikanmu kepada orang lain. Makanya beliau katakan, la takhdishan nabi matul. Jangan kamu mencoreng perbuatan baikmu dengan kamu tunda-tunda atau bahkan kamu batalkan yang kamu sudah niat memberi dan berbagi kepada orang lain itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Wajid, orang yang mampu, dia punya. Lai, ketika dia menunda, memundurkan, itu menjadikan kebaikan dia suram yang semestinya terang, cerah, bersih.
Jadi ada noda padanya. Intinya, begitu kamu punya kesempatan, ada waktu untuk kamu lakukan sekarang lakukan. Berikan. Kalau kamu mau bantu orang sekarang, jangan kamu tunda tanpa alasan yang jelas. Kemudian beliau juga menasehatkan sifat-sifat yang layak kamu jadikan perangkat, di mana kamu meminta pendapat, mengajak musyawarah, kamu ingin advis, masukan dari dia itu seperti apa. Siapa dia? Nggak sembarang orang. Beliau katakan, la tastashir ghairu nadbin hazi yaqdin qad istawa fihi isra'lanu falit tadabiri fursanun idza raqadu fiha abarru kamalil harbi fursanu. Yang pertama, kriteria orang yang layak kamu jadikan orang dekat, kamu ajak musyawarah perkara penting dalam hidupmu adalah orangnya terhormat. Dalam artian terhormat ini apa ya? Mungkin bahasa lainnya gentle. Misalnya begini, kamu minta masukan dari dia, bagaimana menurut kamu? Dia kasih masukan, lebih baik begini, jalankan ini, karena alasan ini. Kamu ambil nasihat dia, itu musyawarah, pendapat kamu ambil, kamu lakukan, ternyata salah. Mungkin aja kamunya ternyata malah rugi, kalau dalam perdagangan misalnya, ternyata kamunya tidak beruntung. Dia kemudian masa bodoh dan cuek begitu, ya dia bertanggung jawab dalam artian dia ikut bersimpat bahkan empati bersamamu. Kita mengulang, kita benahi, kok bisa salah, kemarin apa kesalahannya, coba udah ini sifat mana. Nggak semua orang punya karakter seperti ini. Kamu minta nasihat, sudah dinasehati ternyata salah, ya, membisu 1000 bahasa seakan dia tidak ikut campur dalam perkaramu, padahal dia yang kasih masukan dan kamu lakukan itu karena masukan dia. Makanya ini yang pertama, hendaknya orang yang ya berani bertanggung jawab, artinya membantu kamu kalaupun ada dalam kesalahan atau misalnya. Yang kedua, orang yang hazim. Hazim itu kuat dan dia antusias. Artinya mampu dan bisa membantu kamu kalau kamu dalam kesulitan. Dia siap membantu kamu. Dia mau berkorban untuk kepentinganmu. Yang ketiga, orang yang cerdas dalam artian bisa menimbang segala sesuatu depan ini itunya, ya tentunya orang yang berpengalaman, punya ilmu terkait masalah yang kamu musyawarahkan dengan dia. Kalau kamu musyawarah minta pendapat orang yang nggak pengalaman, nggak ada pengetahuannya dalam hal itu, ya jangan salahkan siapa-siapa, kamu sendiri yang salah kalau kemudian terpeleset dalam kerugian. Cari orang yang ngerti pengalaman. Nah, yang keempat, jujur. Artinya jujur, betul-betul dia ingin yang terbaik buat kamu. Dan ini yang mahal.
ilmu tadi, pengalaman, kepintaran bisa dimiliki oleh siapa saja. Maaf, sekedar contoh saja. Misalnya itu seorang dokter, dia pinter, ahli, mungkin spesialis di bidangnya. Baik. Dia tahu yang terbaik bagi pasiennya adalah ini, alternatif A, tanpa operasi dan misalnya cukup ini itu, dia tahu itu yang terbaik. Tapi itu tidak dia sampaikan, hilang kejujurannya. Oh, ini operasi, untungkan dia. Contoh saja, misalnya seperti itu. Dia tentukan ini harus operasi segera dan harus begini, biaya yang mahal. Obat misalnya, dia tahu dengan obat yang harga 10.000 sudah berguna bagi pasiennya, bagus. Tapi enggak, dia kasih resep yang harga misalnya 200.000, kan dia dapat untung dari situ. Rahasia umum lah. Yang hilang apanya? Pengalaman, dia pengalaman. Ilmu, tinggi ilmunya. Yang hilang kejujurannya. Dia tidak ingin yang terbaik bagi kliennya, bagi pasiennya. Itu contoh saja. Begitu dalam bab-bab yang lain. Maka cari orang yang ingin yang terbaik buat kamu. Dia tidak akan sembunyikan mana yang paling berguna bagi kamu. Taib itu nasihat dalam musyawarah. Kemudian beliau katakan, Falit tadabir fursanun idza raqadhu fiha abarru kama harbi fursanu. Sebagaimana kalau dalam perang itu ada pasukan berkuda, lihai, dia terlatih tentunya bagaimana dia di atas kuda menghadapi musuhnya, memainkan pedangnya, tombaknya, panahnya, dan seterusnya. Ya kalau itu dalam peperangan, maksud beliau dalam musyawarah, tukar pendapat, sharing, itu juga ada fursan, juga ada ahlinya. Itu kan nggak semua orang bisa berkuda begitu, buru-buru, memanah di atas kuda, naik kuda aja, nggak semua orang bisa. Butuh latihan panjang dan seterusnya. Nah, sama, dalam sharing pun, dalam musyawarah butuh orang yang pengalaman, berilmu, bernasehat, jujur padamu seperti tadi. Pilihlah orang-orang yang sesuai karakter yang tadi disebutkan 4 sifat. Lalu beliau katakan, walil umur mawaqit muqaddarah. Segala sesuatu itu ada waktunya yang ditetapkan. Artinya, jangan kamu memaksakan diri berbicara sesuatu yang belum waktunya. Kamu prematur, bicara sekarang. Gak tepat. Orang akan semua mengingkari kamu. Semua akan menuduh kamu ini memang ini begitu. Padahal kalau kamu sabar sebentar, kamu tunda sebulan, 2 bulan untuk berbicara dan mengklarifikasi masalah itu, orang semua pada bisa paham. Oh iya memang. Kamu harus tahu waktu, momen yang tepat untuk mengangkat dan menyampaikan suatu masalah. Pertimbangkan waktunya, momennya. Kamu nggak tepat, kalau yang kamu sampaikan benar, jadi jelek di mata orang. Bukan yang kamu sampaikan salah, tapi momennya. Di saat orang masih nggak paham, nggak ngerti, orang masih menyangka lain. Tapi ketika sesuatu itu sudah terbuka dan banyak orang mengerti,
momennya pas untuk kamu bicara dan menyampaikan. Kullu amrin lahu had wa mizanu. Begitulah segala sesuatu itu ada batasnya, ada timbangannya. Kapan kamu harus sampaikan. Termasuk kondisi orang. Kamu pertimbangkan. Kadang orang dalam keadaan capek, payah yang luar biasa, lapar yang sangat, tidak nyaman kejiwaannya, psikisnya, sedang labil, orang macam-macam. Di posisi seperti itu, momen yang nggak tepat untuk kamu bicara. Sumpah orang. Ya, kembalikan ke diri kita sendiri. Ini kita sedang lapar sangat, misalnya bawaannya pingin makan cepat-cepat, diajak bicara yang berat masalahnya. Kita nggak akan mau dengar. Nanti aja. Ini labil orang. Begitu dalam keadaan capek sangat. Seperti itu pula harusnya suami istri bahkan. Lihat kondisi. Kamu mungkin membicarakan sesuatu yang benar, tapi istrimu sekarang dalam psikis yang nggak baik. Mungkin karena orang, subhanallah, ada sumpah, kadang ini gelisah, sedih atau apa, mangkel, sedang ada urusan dengan siapa, temannya, ini itu. Kamu maksa bicara itu kepada dia saat itu, yang ada kelahi kamu sama dia, cekcok yang terjadi. Yang salah kamu, nggak ngelihat momen. Orang ini nggak layak untuk kamu ajak bicara sekarang. Biarkan dia calling down dulu, tenang, kalau lapar ya sudah makan. Tadi sumpah sudah hilang sumpahnya. Capek ya sudah istirahat, sudah bangun, seger, enak, fresh. Habis dia bicara dengan baik. Itu yang beliau nasihatkan. Segala sesuatu itu letakkan pada tempatnya, pada waktunya. Fala takun ajilan fil amri tatlubu. Maka kembali beliau ingatkan, jangan kamu tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Lihat tadi waktu, kondisi orang, momen dan lain sebagainya. Falisa yuhmadu qabla nudji buhranu. Tidak akan pernah terpuji sesuatu perubahan yang dengan cepat. Gak akan pernah ada baiknya. Makanya bahkan dalam medis katanya, saya juga nggak banyak paham tapi infonya gitu, bisa saja orang sakit parah, sakitnya bahkan berhari-hari, mungkin opname, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, parah sekali dia, lemas, lunglai, nggak ada tenaga. Tiba-tiba besok, loh, aku sudah sehat, segar, bukan secepat itu. Orang sembuh kan berangsur-angsur sebentar, lagi enakan, bisa duduk, bisa turun, bisa aja. Ini langsung bangun, bisa lari, bisa sepak bola, bisa ini. Kemarin opname berhari-hari. Biasanya sehari 2 hari setelah itu berangkat ke kuburnya. Terlalu cepat perubahannya. Nggak mungkin. Kata orang Arab, al-marad idza jaa bil marrah wasyifa yubghaluh dabib dzarrah. Sakit itu datangnya cepat. Blak, langsung jatuh, naudzubillah. Tapi keumumannya kan begitu. Jatuhnya cepat langsung. Untuk sembuh itu kayak langkahnya semut. Pelan, sedikit demi sedikit kan gitu, diobati, enakan, berangsur-angsur. Asyahid, itu contoh saja analogi beliau berikan, perubahan cepat nggak baik. Dalam segala hal, buah, kamu pakai cepat matang, orang di karbit kan nggak enak. Yang orang inginkan solo, matang di pohon, lama memang,
Tapi itu yang enak, yang dikarbit semuanya nggak baik. Kapan orang itu muncul, kapan nggak pernah dikenal, nggak pernah tahu siapa, tiba-tiba jadi tokoh, jadi bicara ini itu, cepat sekali prosesnya. Segala sesuatu butuh waktu, butuh proses. Perubahan cepat nggak akan pernah terpuji. Maka jangan tergesa-gesa. Jalani segala sesuatu dengan yang seharusnya. Nah, kafa minal aish ma qad sadda min awazin fa fihi lil hurri qunyanun wa hunyanu wa dhul qana'ati radin min ma'ishatihi wa sahibil hirs in athra fa ghadbanu. Beliau kembali nasihatkan, jadilah orang itu yang qanaah, ya, yang penting cukup bagi kamu, sekiranya kamu nggak butuh ke orang lain, nggak ngemis, bantu aku nggak mampu ini, itu jelek. Bekerjalah, semangatlah untuk mencukupi dirimu dan keluargamu. Makanya dalam hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Bahagialah orang yang Allah berikan taufik Islam, diberi kafaf, kecukupan, dan dia qana' dengan apa yang Allah berikan pada dia. Alhamdulillah cukup. Tidak sampai dia menengadahkan tangan mengharap bantuan orang lain. Jangan terlalu ambisi terhadap duniamu. Orang yang merdeka dalam artian orang mulia, orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Berlebihan, seringnya Allah katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia akan melampaui batas kalau sudah merasa berkecukupan lebih. Untuk apa terus? Melebihi hajatnya sudah. Makanya subhanallah, fuqaha, ulama kita, kamu lihat di hampir seluruh kitab fikih selalu dibagi menjadi empat bagian. Seperempat pertama tentang ibadah, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Seperempat yang kedua tentang muamalah, masuk jual beli, sewa menyewa, termasuk makanan, minuman, seputar itu hukum-hukum dibahas. Yang ketiga, ketika ibadah sudah dia jalani dengan baik, muamalah dia telah cukupi, dagang, dapat untung ini itu. Apa berikutnya? Orang punya syahwat, apalagi sudah tercukupi segala sesuatunya, syahwatnya harus dia tuangkan. Maka yang dibahas bab yang ketiga adalah seputar pernikahan dan pernak-perniknya. Pernikahan, perceraian, talak, khulu, seputar itu. Ini bab yang ketiga. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, syahwat sudah terpenuhi, halal, alhamdulillah, masih juga lebih, hartanya banyak, makanannya, ininya, maka masuk di bab yang keempat ini harus dibahas. Seringnya terjadi di situ jinayat, kejahatan. Maka dibahas di sini yang keempat. Kejahatan orang yang mencuri, yang merampok, yang menipu, yang ini, yang itu, menuduh tanpa bukti. Karena orang sudah tercukupi semuanya ini. Makanya dalam fikih nggak terlepas ini pembahasan tentang ini. Kriminalitas dan kejahatan. Apa hukumnya dalam Islam kalau orang berbuat begitu? Ala kulli hal, beliau nasihatkan makanya jadilah orang yang ya secukupnya lah. Intinya jangan sampai dunia kamu mengalahkan akhiratmu, membuat kamu berani melanggar aturan syariat, sampai melalaikan akhiratmu, sholatmu terbengkalai karena kamu kejar dunia. Itu yang dimaksud, jangan sampai.
Jadikan itu sebagai ladang membantu kamu untuk kepentingan akhiratmu. Wa dzul qana'a radin min ma'isyatihi. Keuntungannya orang yang qanaah, merasa cukup tadi, tenang hidupnya. Alhamdulillah, tercukupi segala hajatnya. Wa sahibul hirs, tapi orang yang ambisius gak akan pernah merasa cukup. Kalaupun dapat banyak dari harta bendanya dan labanya, jiwanya nggak merasa tenang, selalu terobsesi. Fulan sudah bisa begitu lah, aku belum. Terus ingin yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Akhirnya banyak terbengkalai urusan akhiratnya yang padahal untuk itu dia diciptakan. Bagaimana mungkin malah dunianya melalaikan dia dari akhiratnya. Hasbul fata aqluhu khillan yu'ashiruhu. Lalu pindah kepada wasiat berikutnya, beliau nasihatkan hendaknya seorang anak muda, secara umum orang bukan hanya anak muda, tapi terlebih ketika orang masih muda karena masih panjang hidupnya, akalnya itu bersama dia. Artinya dia berpikir dalam segala hal sebelum berucap, sebelum bertindak, agar tidak menyesal kemudian. Kenapa dia katakan itu, kenapa dia harus bicara begitu, kenapa dia melakukan itu. Sebelum itu menyesal, berakallah. Fikirkan dan pertimbangkan matang-matang. Apa akibatnya, apa dampaknya kalau kamu bicara atau melakukan ini dan itu. Idza tahamahu ikhwanun wa khullanu. Terutama kalaupun orang mungkin menjauhi kamu karena kamu dianggap terlalu banyak pertimbangan, terlalu sering berpikir, sementara kebanyakan orang tanpa dihitung oleh mereka, tanpa dipertimbangkan, mereka mau bicara apa, mereka bicara aja. Mereka mau melakukan apa, tinggal mereka lakukan. Dampak dan resikonya apa, belakangan nggak dihitung. Karena mereka ngelihat kamu nggak seperti mereka menjauhi kamu, nggak apa-apa. Nggak rugi dijauhi oleh orang-orang kayak begitu. Selama akalmu terus bersamamu, itu teman dekatmu, teman setiamu. Kamu harus bertimbang. Kalaupun diajak mereka, ayo kita begini, bertimbang. Kamu pikir, oh jangan, nggak baik itu. Dampaknya begini, mafsadah kerusakannya akan terjadi di ini itu. Huma radhi'a libanin hikmatun wa tuqa. Lalu beliau juga wasiatkan ada saudara sepersusuan, dua saudara, yaitu hikmah dan ketakwaan. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Artinya jadilah engkau orang yang bertakwa, takut kepada Allah dengan apa? Bertakwa, ya tahu itu perintah Allah, lakukan, taati. Itu larangannya, jauhi. Itu takwa. Semua itu dengan dasar ilmu. Menjalankan perintahnya dengan harapan ridhonya, pahalanya. Meninggalkan larangan juga karena kita takut dari hukuman dan azabnya. Itu takwa. Yang kedua, hikmah. Hikmah, letakkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya. Jangan berlebih, jangan kurang. Jadilah orang yang bijak, menimbang segala sesuatu sesuai kadarnya. Wasakina watanin malun wa tughyanu. Begitu pula harta dan tughyan, melampaui batas, dua ini seringnya tidak terpisahkan juga. Kalau sudah banyak hartanya melebihi
kebutuhan dia untuk apa? Seringnya kemaksiatan. Hartanya banyak, lebih dari kebutuhan dia. Orang misalnya sebulan paling 5 juta udah cukup hidup, lebih dari cukup bahkan sebulan. Sementara penghasilan dia dengan ambisinya dia puluhan juta peroleh, untuk apa? Ya nggak semua orang, tapi kadang itu yang membuat orang bermaksiat dan melampaui batas-batas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sekian, kelanjutannya insya Allah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.